Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Dan follow akun Instagram pribadi saya di Rio.Wijaya91 dan ikuti akun TikTok kami di sebuah kisah misteri official. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan satu kisah pesugihan, yang mana kisah ini saya dapat langsung dari seorang narasumber yang berada di Jambi. Dan kemarin, tepatnya tanggal 3 Juni, saya diajak langsung oleh narasumber yang membagikan kisah ini untuk melihat lokasi tempat pelaku pesugihan melakukan aksi ritual pesugihannya. Ini menarik sekali, sahabat-sahabat. Sengaja saya menunda 1 hari untuk membuat video. Saya mau riset dulu, mencari tahu informasi dari tetangga-tetangga sekitar, dari si pelaku pesugihan sinkron nggak dengan cerita yang dibagikan narasumber yang datang langsung ke studio sebuah kisah misteri. Ini sebuah kisah pesugihan yang bikin saya kaget. Loh, kok ada ya di Jambi pelaku pesugihan seperti ini, dan lokasinya pun tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya. Penasaran dengan kisah pesugihan apa yang akan saya bagikan di video kali ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Nah, nih, untuk sahabat-sahabat semua, sambil dengerin cerita misteri, saya punya satu rekomendasi cemilan yang enak banget nih. Untuk sahabat-sahabat cemilin sambil mendengarkan cerita misteri. Saya dikirimkan oleh sahabat yang ada di Bandung, produksi jajanan UMKM yang dikelolanya. Di samping saya sekarang sudah ada 3 produk dari Elo Dwi. Untuk sahabat-sahabat semua wajib mencoba produk-produk yang ada di Elo Dwi. Enak-enak banget. Kemarin saya dikirimin ada makaroni, ada basreng, dan the best bagi saya dari 3 produk yang dikirimkan adalah keripik Elot. Keripik gurih, cita rasanya khas banget, asinnya pas dan tidak terlalu pedas. Gurihnya itu loh, bikin nagih. Untuk sahabat-sahabat semua boleh langsung order di ownernya langsung di Instagram yang ada di bawah ini. Linknya nanti saya sematkan di deskripsi. Nah, untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang punya usaha serupa UMKM, boleh kirimkan produknya kepada saya. Nanti saya akan bantu untuk promosi di video YouTube dan di feed Instagram saya. Ayo kita saling support usaha UMKM sahabat-sahabat misteri semua. Dan yang ditunggu-tunggu oleh sahabat semua, Bang, desain baju sebuah kisah misteri kapan? Kapan nih? Mau lihat gimana? Ini dia desainnya. Nah, sudah ngeliat kan desain yang akan kita gunakan di teaser kedua sebuah kisah misteri? Ayo, slotnya sudah semakin menipis. Tinggal 110 piece lagi yang belum terjual. Ayo, untuk sahabat-sahabat yang berminat boleh WA di nomor admin yang ada di bawah ini. Sahabat bisa melakukan pemesanan sebelum kehabisan. Spesial edisi Pocong Muji, teaser kedua sebuah kisah misteri. Kisah pesugihan. Memang kalau kita membahas sebuah kisah pesugihan, ini nggak bakal ada habis-habisnya, sahabat. Karena
Setiap ada keinginan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang secara instan dengan mudah, apalagi di jalan dengan bersekutu dengan makhluk gaib, dengan jin, setan, iblis, itu bukan suatu perkara yang sulit, namun itu sama sekali tidak dianjurkan di dalam ajaran agama yang kita peluk. Agama apapun itu, ya, kita tidak dianjurkan meminta kepada sesuatu yang bukan semestinya kita meminta. Namun jalan ini ibarat kata seperti ya, jalan pintas atau satu-satunya jalan lah bagi orang-orang yang memiliki pemikiran buntu, terdesak ekonomi. Nah, seperti kisah yang akan saya bagikan di video kali ini. Saya tidak nyangka juga saya akan mendapatkan kisah ini, sebuah kisah misteri yang berasal dari Jambi, dan saya diajak langsung untuk melihat kebenaran. Bener nggak sih Bang? Warung yang disebut oleh narasumber ini ya, bener nggak Bang? Warung itu menggunakan pesugihan. Yang mana narasumber yang datang ke studio sebuah kisah misteri ini seorang ibu-ibu. Kita samarkan saja namanya dengan Ibu Mawar. Ibu Mawar berdomisili masih di sekitaran Provinsi Jambi sinilah, tapi beliau tidak ingin identitasnya disebut karena beliau di sini menjadi narasumber tunggal ya yang datang ke sini untuk membagikan cerita ini. Saya pun berjanji untuk menjaga keprivasiannya. Jadi datang ke sini ngajak saya pergi. Bang, bener nggak sih Bang? Warung pesugihan itu bisa dilihat dengan cara tak kasat mata atau dengan cara kebatinan atau bisa ada ciri-ciri khususnya. Saya pertama bingung ya, ibu ini maksud tujuannya apa? Apakah ibu ini ada persaingan dagang ya, sama-sama dagang tapi saingannya pakai pesugihan, jadi warung ibu ini sepi? Ternyata enggak. Ibu ini malah sama sekali tidak punya usaha dagang, dia cuman melihat ada kekhawatiran aja lah di sekitar tempat tinggalnya, melihat sebuah warung yang begitu pesat sekali perkembangannya, dan setelah warung itu berkembang pesat, buka di sekitar tempat tinggalnya, kejadian-kejadian aneh sering kali terjadi, dan itulah yang ditakutkan si ibu ini. Karena si Ibu Mawar ini sering mendengarkan cerita misteri dan beliau baru tahu kalau saya tinggal di Jambi, dan kemarin kebetulan saya nge-share nomor WhatsApp untuk mesen baju. Si Bu Mawar pesen baju sekaligus ingin bertemu dengan saya ya. Karena Bu Mawar ini dari Jambi ya, silahkanlah datang ke studio sebuah kisah misteri, saya bilang. Lalu datang ke sini membawa cerita, begini ceritanya. Bu Mawar ini tinggal masih di Jambi lah saya katakan. Jadi usia Bu Mawar ini kisaran 45 tahun. Beliau sudah menikah, memiliki 3 orang anak. Yang mana rumah kediaman Bu Mawar ini di sebuah komplek. Di luar komplek, dari gerbang komplek itu ada jalan utama atau jalan raya. Sebelah kiri sekitar 200 meter dari gerbang komplek itu ada ruko. Ya, rumah toko 5 pintu yang berjejer yang baru jadi. Nah, 2 pintu atau 2 ruko itu disewa untuk menjadi sebuah toko. Bukan toko kelontongan, tapi khusus menjual sayur-sayuran. Otomatis di sini ibu-ibu komplek melihat ada toko sayuran baru yang dekat, mereka lantas di sini tidak perlu jauh-jauh ke pasar, yang mana dari komplek tempat tinggal Bu Mawar kalau mau ke pasar untuk belanja ini kurang lebih sekitar 20 menit lah melakukan perjalanan. Itu memakan waktu dan cukup jauh. Nah, ini ada toko sayur yang baru buka, dan awal buka ini langsung berani menyewa 2 ruko sekaligus. Yang mana kalau 2 ruko di pasaran atau harga pasaran sewa lah di sekitaran tempat tinggal Bu Mawar ini berkisar 40 sampai 45 juta per tahunnya. Fantastik sekali. Orang itu berani cuman jual sayuran, nggak jual apa-apa lagi, cuman bahan makanan untuk dimasak sehari-hari lah, cuman itu yang dijual warung tersebut. Nah, awalnya tidak ada kecurigaan dari si Bu Mawar ya. Toko itu buka kisaran 1,5 tahun yang lalu, yang mana setelah kurang lebih sekitar 1,5 tahun berjalan ya, ruko itu terus berkembang pesat. Yang tadinya si pemilik ini cuman memiliki sebuah mobil,
mobil pick up, mobil Grand Max berwarna hitam yang biasa digunakan untuk belanja ke pasar dalam kurang lebih waktu 1 tahun. Mobil itu bertambah menjadi 2 unit dan ditambah lagi sebuah mobil yang kita katakan adalah mobil mewah, yaitu mobil Fortuner baru yang keluaran terbaru, dan menurut cerita dari ibu-ibu sekitaran komplek yang sering belanja di sana, mobil itu dibeli secara cash. 2 mobil sekaligus dibeli secara cash. Itu menurut pengakuan istri dari si pemilik warung sayur tersebut. Mulai dari situlah bisik-bisik tetangga di sini berkembang, dan hal-hal yang berhubungan dengan magis, hal-hal yang nggak pernah terlihat sebelumnya ketika toko itu dibuka, sering dilihat dan sering dirasakan oleh warga yang sering melintas di depan warung dan yang sering belanja di warung tersebut. Hal yang paling sering dirasakan oleh ibu-ibu komplek adalah kehilangan uang setelah belanja di warung tersebut. Uang belanjaan yang tadinya bawa dari rumah 100.000, seperti Ibu Mawar yang sering sekali mengalami, ini bawa duit 100.000, selembar uang 100.000, belanjalah di warung tersebut, beli ikan nila sekilo 34.000, beli cabai segala macam, itu total belanja kurang lebih sekitar 70.000 rupiah. Yang mana kembaliannya di sini pasti 30.000 rupiah dari warung itu. Belanjaan dibawa, uang kembalian dimasukkan ke kantong. Si Bu Mawar ini tidak keluyuran kemana-mana, langsung pulang ke rumah mengolah bahan belanjaan yang dibelinya. Dan ketika ada barang belanjaan yang kurang, ya seperti kurang beli garam atau minyak, lupa beli, Bu Mawar tadi mencari di mana nih? Aku naruh duit 30.000 kembalian duit belanjaan. Itu dicari-cari di kantong kresek, di kantong baju, kantong celana, di dompet, di motor. Itu sama sekali tidak ada. Kembalian uang 30.000 itu seakan-akan lenyap, ada yang mengambilnya. Itu kejadiannya bukan sekali 2 kali. Dan bukan Bu Mawar saja yang mengalami kejadian tersebut. Nah, dari situlah mulai warga di sini mulai berbisik-bisik, berpikir kalau apa yang dilakukan oleh si pemilik warung ini tidak betul nih, ini tidak beres nih, pastilah ada kekuatan magis lah yang digunakan oleh si pemilik warung. Pertama untuk menarik pelanggan, dan yang kedua kok bisa duit kita hilang kayak diambil tuyul. Mulai dari situ rumor berkembang, dan mulai lagi di sini banyak ibu-ibu yang memberikan pandangan yang berbeda tentang keanehan warung tersebut. Salah satunya adalah warung itu sistem belanjanya sistem modern. Jadi di setiap sudut dari warung tersebut kan itu 2 ruko. Ya, itu besar lah, banyak. Deretan pertama itu cabai bawang, tomat segala macam. Deret kedua sayur-sayuran, yang lain itu ikan segala macam. Nah, di setiap meja itu ditaruh beberapa timbangan kecil. Jadi si ibu-ibu ini plastiknya udah disiapin, ambil cabai, timbang. Ya, mau seberapa? Misalnya 1 on, 2 on, timbang. Nanti ditaruhlah di kasir. Nah, ambil lagi yang lain, ambil lagi yang lain. Si kasir ini itu menghitung total belanjaan si ibu-ibu ini dengan tidak menyebutkan harga. Contohnya seperti ini. Bu Mawar nih belanja. Dia beli cabai 1 on, bawang 1 on, tomat dan segala macam. Dah selesai, dibawalah ke kasir. Si kasir ini dengan menggunakan kalkulator itu nimbang lagi, nimbang ulang cabai, misalnya ditimbang sama si kasir, cabainya 1 on, itu si kasir ngetik di kalkulatornya itu dengan tidak menyebutkan harga. Jadi total semuanya udah dihitung tanpa menyebutkan harga, cuman jarinya aja ngetik cepat sekali, dan ngetiknya nggak tahu harga berapa yang dimasukin, totalnya aja disebutin 70.000 misalnya. Nah, ibu-ibu yang belanja di sana ini nggak pakai mikir, nggak pakai nawar, langsung ngasih duit 70.000. Yang mana itu bisa saja ada kecurangan dari si penjual, dari si kasir dalam menghitung total belanjaan. Ya misalnya harga cabai 7.000 misalnya, 1 onnya itu bisa aja dimasukin sama dia 15.000. Nah, ketika pulang ke rumah baru si ibu-ibu ini sadar, loh kok aku belanja segini, totalnya mahal banget, dia bilang. Tapi si ibu ini besoknya itu
Ya, udah tahu dia ngerasa dicurangin oleh kasir si pemilik warung, tapi besoknya si ibu ini pasti mampir lagi, belanja lagi di sana, seakan-akan lupa dengan apa yang sudah terjadi. Nah, itu tadi merupakan gangguan yang dialami oleh Bu Mawar dan ibu-ibu yang ada di sekitaran tempat tinggal Bu Mawar ya, yang sering belanja di toko sayuran tersebut, walaupun gangguan itu tidak dapat bisa dipastikan kalau itu merupakan gangguan atau kejadian yang merupakan dampak dari sesuatu yang dilakukan si pemilik toko sayuran, tapi mereka di sini sudah mulai memperbincangkan, mulai sudah mengira-ngira, wah ini jangan-jangan tuyul nih yang dipelihara sama si tukang sayuran. Masa iya setahun dia berani ngontrak 2 ruko dengan nominal harga sewa per tahunnya besar sekali, cuman jual sayuran, dan hasilnya itu loh dalam setahun bisa meledak kayak gitu. Nah, itu yang diperbincangkan oleh ibu-ibu, Bu Mawar dan kawan-kawan. Tapi di sini Bu Mawar tidak lantas percaya dengan apa yang sering dikatakan kalau si pemilik toko sayuran ini menggunakan ilmu hitam lah atau menggunakan pesugihan lah untuk melancarkan usahanya. Bu Mawar di sini walaupun beliau sering menjadi korban kehilangan uang ketika belanja di toko sayuran tersebut, beliau masih menganggap ya namanya setiap orang usaha ya, dagang itu pastilah ada cara-cara sendiri, rezekinya tersendiri sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin rezeki dari si pemilik warung ini lagi baik-baiknya di awal ketika membuka warung, omsetnya berlipat ganda, dapat membeli apa yang tidak terfikir oleh orang bisa terbeli dari si pedagang sayuran. Bu Mawar nggak ikut-ikutan nih ya memperbincangkan atau ngunjing lah ya si pemilik toko sayuran ini. Beliau cuma mendengarkan, memperhatikan dengan seksama sampai di mana si Bu Mawar di sini memiliki seorang suami. Kita katakan sajalah dengan nama Pak Mawar, yang mana Pak Mawar ini dia ini kerja di sebuah pabrik, yang mana aktivitas Pak Mawar ini kalau dia lagi dapat si pagi dari jam 7:30 dia berangkat dari rumah, itu pulangnya nanti di jam 9 malam. Tapi kalau si Pak Mawar ini lagi dapat shift malam, dia berangkat dari rumah itu sore sekitar jam 5, balik-balik itu dia subuh. Ya, menjelang jam 5 itu dia baru lewat nih di depan toko sayuran menuju masuk ke dalam komplek perumahan tempat beliau tinggal. Nah, Bu Mawar yang awalnya tidak percaya dengan ritual yang dilakukan si pemilik sayuran, toko sayuran ini, beliau sama sekali tidak menceritakan kejadian-kejadian aneh sama suaminya, sampai di mana suami dari Bu Mawar ini mengalami satu kejadian yang boleh kita katakan di sini kejadian yang tidak masuk akal, kejadian yang sangat mengerikan sekali, di mana pada saat itu suami dari si Bu Mawar ini pulang dari kantor ya, atau dari pabrik tempat beliau bekerja. Ini kurang lebih sekitar jam 5 pagi, yang mana sebelum memasuki jalan atau kawasan menuju ke komplek tempat perumahan tinggal Bu Mawar dan suami, ke dekat tempat si tukang sayuran, mereka ini melewati persimpangan 3. Nah, pas dari persimpangan 3, suami dari Bu Mawar ini mengendarai sebuah sepeda motor. Ini dipotong oleh sebuah mobil pick up yang di belakangnya itu, belakang mobil pick up itu hampir penuh dengan sayur-sayuran. Begitu dipotong, mobil itu langsung belok ke kiri. Suami Bu Mawar pun di sini juga ikut belok kiri karena ingin menuju ke arah yang sama dengan mobil pick up tersebut. Suami dari Bu Mawar ini sadar mobil pick up yang memotongnya itu adalah mobil pick up sayuran yang ada dekat rumahnya. Nah, ketika mobil pick up itu sudah berada pas di depan motor suami dari si Bu Mawar ini, suami dari Bu Mawar melihat mobil itu belakangnya tumpukan sayur penuh, banyak karung-karung ya. Yang mana di belakang itu terlihat kayak ada samar-samar orang duduk. Tapi awalnya suami dari Bu Mawar ini tidak dapat memastikan itu apakah karyawan yang bekerja di toko sayuran atau siapa. Masa ia tega dibiarin subuh-subuh dengan cuaca yang cukup dingin, dibiarin duduk sendirian di bagian belakang mobil. Masa iya tidak ditumpangin duduk di depan? Awalnya beliau berpikir seperti itu. Lalu di sini dideketin lah, ya dipepet mobil tersebut, dipotong sama suami Bu Mawar. Ketika dipotong, yang dilihat suami Bu Mawar itu bukan sesosok manusia, melainkan yang dilihatnya dari tadi membelakangi atau menghadap bagian depan mobil yang kelihatan punggungnya doang, itu adalah sosok seperti
genderuwo dengan perawakan tubuh seukuran manusia dewasa normal. Sosok itu sangat mengerikan sekali, di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Ketika melihat hal tersebut, suami dari Bu Mawardi ini sempat terkejut karena sosok itu menatap tajam ke arah sepeda motor, ke arah suami Bu Mawar yang sedang mengendarai motor yang tengah memotong mobil pick up sayur tersebut. Dan setelah sepeda motor suami dari Bu Mawar mendahului mobil pick up tersebut, beliau pun di sini memacu kendaraannya dengan cepat sekali karena dia ketakutan melihat sosok tersebut. Tibalah di mana suami dari Bu Mawar ini pas sekarang melewati toko sayuran tersebut. Spontan saja di sini suami dari Bu Mawar langsung menoleh ke arah kanan, ya, ke tempat toko sayuran itu berdiri. Toko sayuran itu buka. Di sana dia melihat istri dari si pemilik warung sayuran, yang mana dia sedang melayani banyak sekali sosok-sosok yang mengerikan. Ada yang wujudnya seperti kuntilanak, ada yang wujudnya seperti pocong, ada yang wujudnya menakutkan seperti arwah korban kecelakaan dengan wajah hancur penuh darah. Di situ dilihat dengan jelas oleh mata kepala suami dari Bu Mawar kalau sosok itu tengah mengerubuni toko sayur tersebut, tengah duduk di atas meja-meja kosong, sedangkan istri dari si pemilik sayuran tengah memegang baskom yang berwarna biru. Entah apa isi dari baskom tersebut. Suami dari Bu Mawar di sini langsung membelokkan motornya masuk ke area komplek, dan ketika sampai di rumah, suami dari Bu Mawar langsung menceritakan apa yang dilihatnya kepada sang istri. Bu Mawar di sini mendengar cerita dari suaminya tidak percaya. Beliau sama sekali tidak yakin dengan apa yang diceritakan suaminya. Bu Mawar di sini mengatakan, Pak, kamu tuh kecapean. Mana ada lah, Pak. Subuh nih, Pak, subuh. Nggak ada makhluk-makhluk seperti itu, gentayangan subuh-subuh seperti ini. Ya masa aku mesti ngangkat sumpah sih, Bu? Mesti sumpah sih untuk meyakinkan kamu dengan apa yang aku lihat. Dan suami Bu Mawar pun di sini berpesan kepada istrinya, Bu, mendingan kamu nggak usah belanja di sana deh. Feelingku udah enak, firasatku mengatakan pasti di toko itu ada apa-apanya. Bu Mawar di sini mengiyakan biar tidak ada perdebatan di pagi-pagi seperti itu. Beliau pun di sini beristirahatlah suami dari Bu Mawar. Dan di pagi itu Bu Mawar tidak mendengarkan apa yang dikatakan suaminya, malah di sini dia semakin penasaran dengan apa yang diceritakan oleh suaminya. Beliau pun belanjalah di toko tersebut, dan Bu Mawar tidak merasa ada yang aneh. Semuanya berjalan dengan lancar. Dia melihat ibu-ibu pagi-pagi itu udah rame menyerbu toko sayuran tersebut, belanja di sana. Ya, banyaklah yang dibeli ibu-ibu termasuk Bu Mawar. Membelanjakan uang ke sana dengan membeli apa yang mau dimasak pada hari itu. Sesampainya di rumah, seperti biasa Bu Mawar mengolah masakan yang dibelinya, ya, atau bahan masakan lah yang dibeli dari warung tersebut diolah. Ketika suaminya bangun, suaminya nanya, kamu belanja di mana tadi, Bu? Ya di warung depan. Kamu udah aku bilang jangan belanja di warung depan itu lagi. Ya enggak apa-apa, Pak. Aku lihat enggak ada terjadi apa-apa kok. Normal-normal saja. Ya sudah, terserah kamu. Tapi nanti kalau terjadi sesuatu hal, kamu jangan ngadu-ngadu sama aku. Aku takut dengan hal-hal seperti itu. Itu sudah dicamkan, ditekankan dari awal oleh suami dari Bu Mawar. Singkat cerita di sini, 1 tahun warung itu sudah berjalan. Omsetnya terlihat sangatlah besar sekali. Mulailah di sini beberapa warga sekitar yang ada di dekat komplek ingin mencoba bikin warung yang sama tapi versi yang lebih kecil. Berniat, ya mungkin dari ramainya warung sayur tersebut mereka dapat kecipratan rezeki, ya bisalah dapat keuntungan, yang mana kalau ibu-ibu ndak menemukan barang belanjaan di warung yang pertama ini, yang pakai pesugihan ini, mereka bisa belanja di warung-warung yang kecil, warung sayur kecil yang ada di sekitaran komplek. Tapi begitu buka warung itu sama sekali tidak mendapatkan pelanggan, malah sayur-sayuran yang dibeli dari pasar yang segar itu sampai sore masih ada layu dan akhirnya terbuang. Tidak ada yang lama, pesaing yang mulai tumbuh di sekitaran warung sayur yang pakai pesugihan ini tidak ada yang lama. Nah, sampai di mana warga di sini menyadari atau menemukan sebuah fakta lah, kalau apa yang diceritakan mereka selama ini adalah sebuah kebenaran yang masih tertutup. Sebuah kebenaran yang belum terungkap, di mana
warung itu memiliki ada sekitar 6 orang karyawan, Bu Wawar bilang, yang mana di antara karyawan tersebut ada seorang anak gadis yang berusia 19 tahun yang merupakan anak dari salah satu warga yang asli berasal dari lokasi tempat toko sayur itu berdiri. Wanita muda itu kita sebut saja dengan nama Sinta. Dari si Sinta inilah warga mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh sepasang suami istri si pemilik toko sayuran ini. Kok bisa dalam waktu 1 tahun kesuksesannya bisa di luar akal sehat. Yang mana pas di waktu hampir genap 1 tahun lebih lah warung itu dibuka, Sinta di sini merupakan karyawan pertama yang direkrut oleh si pemilik warung ini. Bekerjalah Sinta di sana. Dah hampir lewat 1 tahun, Sinta ini ditawarin sama si ibu, si pemilik warung ini untuk ikut mereka pulang kampung ke Jawa sambil jalan-jalan, yang mana pada saat itu warung itu tetap buka tapi dikelola sama keponakan si ibu ini. Yang mana si keponakannya ini yang biasa menjadi kasir, yang tukang ngitung itu keponakan si ibu ini. Nah, jadi Sinta ini ditawarin untuk ikut. Sinta minta izin ke orang tuanya karena kedekatan si pemilik toko sayur dengan orang tua Sinta. Perlakuan si pemilik toko sayur ini juga baik sama si Sinta. Diizinkanlah anak gadisnya ini untuk ikut ke Jawa, sembari jalan-jalan, sembari ngeliat dunia luar. Mumpung ada kesempatan, dibayarin lagi segala kebutuhan, ongkos makan segala macam dibiayai sama si pemilik toko sayur. Kedua orang tua Sinta tanpa ada rasa curiga mengizinkan anaknya untuk pergi ikut sepasang suami istri ini pulang ke Jawa. Nah, dari perjalanan Sinta inilah ada sesuatu yang aneh ya yang diceritakan Sinta ketika beliau setibanya di Pulau Jawa, yang mana daerahnya di sini tidak dapat saya sebutkan. Sampailah Sinta berlibur ke Jawa, pulang kampung ini sepasang suami istri, cuman bertiga dengan Sinta. Mereka mengendarai mobil barunya, ya, mobil dari hasil jualan sayur tersebut. Setibanya di sana, perlakuan sepasang suami istri ini sangat memanjakan si Sinta, layaknya Sinta ini seperti anak kandung mereka sendiri. Bahkan Sinta ini tidak ditempatkan di rumah tempat mereka tinggal ya di kampung, malah si Sinta ini ditempatkan di sebuah penginapan yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka, penginapan yang sangatlah mewah sekali. Kagetlah si Sinta ini dengan apa yang diberikan oleh bosnya. Ketika sampai di Jawa, aku ditempatkan di hotel yang mewah. Nah, Sinta bertanya, apa ndak berlebihan seperti ini? Bosnya mengatakan, ya tidak apa-apa, sesekali kamu nikmatin aja masa liburanmu di sini. Nah, jadi adalah Sinta tidak terlalu memikirkan, beliau pun enjoy menikmati perjalanan liburannya. 2 hari setibanya di sana, mereka ini puaslah jalan-jalan ke tempat objek wisata, sampai di mana Sinta ini juga dibelikan beberapa barang seperti oleh-oleh, sampai di waktu mereka sudah 4 hari, masuk hari kelima di Pulau Jawa. Sinta mulai merasa ada yang agak sedikit aneh karena sepasang suami istri ini banyak memberikan aturan-aturan seperti Sinta ini tidak boleh tidur lewat dari jam 12 malam. Sinta juga beberapa kali diberikan wewangian yang kata si ibu, wewangian ini khas. Kalau di Jawa anak gadis pakai ini khas. Yang mana Sinta ini kan tidak tahu adat istiadat orang sana. Jadi dia manut-manut aja dipakai lah minyak wewangian tersebut. Yang mana setiap Sinta menggunakan minyak wewangian tersebut, dioleskan ke tangannya, dioleskan ke bagian leher dan di pakaiannya, Sinta merasa kalau bulu tengkuknya itu merinding. Dan puncak kejadian yang menakutkan yang dialami Sinta ini terjadi di hari ke-7 ketika Sinta berada di Pulau Jawa, di kampung halaman bos si pemilik toko sayuran. Yang mana di sore harinya Sinta dibawa ke sebuah tempat yang katanya itu adalah sebuah objek wisata. Di sana Sinta dikenalkan dengan seorang perempuan tua. Perempuan tua tersebut menggunakan pakaian tradisional, menggunakan kebaya, menggunakan kain dan rambutnya itu disanggul. Si Sinta di sini diperlakukan sangatlah lembut sekali sampai di mana wanita tua itu menawarin Sinta untuk melakukan pembersihan tubuh. Sesekali kamu ada di sini, auramu ini bagus.
kamu dimandiin yo sama si Mbah, biar auramu semakin bagus, rezekimu semakin bagus. Dengan alasan seperti itu, Sinta yang sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang berbau magis, Sinta pun manut-manut aja. Sampai di mana setelah Sinta dimandikan, ya, Sinta melucuti seluruh pakaian yang digunakannya. Dia cuman pakai kain kemban. Sinta pun di sini dibawa ke sebuah tempat untuk melakukan pemandian. Dan pada saat itu waktu sudah mendekati maghrib. Sinta di sini manut aja, dituntun sama wanita tua itu, sedangkan si bosnya, pemilik warung sayuran ini nggak kelihatan di mana. Ya udah, Sinta manut aja. Sinta di sini ngikutin kemana arah yang ditunjukkan sama si mbah tua ini, sampai di mana di situ ada sebuah sumur. Di sumur itu sudah lengkap, di situ ada tempayan atau gentong yang berisi kembang 7 rupa. Sinta mulai dimandikan. Setelah Sinta dimandikan dengan air kembang 7 rupa, Sinta di sini disuruh berdiam diri di sana terlebih dahulu. Kata si Mbah, kita nunggu sesuatu yang datang dulu. Yang mana sesuatu itulah yang akan nanti membersihkan tubuhmu. Memang tidak lama setelah Mbah mengatakan seperti itu, keadaan yang ada di sekitar, angin bertiup cukup kencang, tidak seperti awal ketika Sinta datang ke sana. Yang mana posisinya Sinta di sini masih menggunakan kemben yang basah. Itu terasa sangat dingin sekali karena tiupan angin yang cukup kencang. Dan tidak lama berselang, datang si bapak pemilik warung toko sayur tersebut. Nah, ketika si bapak itu datang, si Mbah di sini mengatakan dengan menggunakan bahasa Jawa yang sedikit dapat diartikan oleh Sinta, ya sudah, silahkan kamu lakukan apa yang semestinya kamu lakukan. Dan di luar akal sehat Sinta, di sini si bapak pemilik toko sayuran di sini mencoba untuk menyentuh seluruh bagian tubuh Sinta. Mohon maaf sebelumnya, Sinta pada saat itu setelah dimandikan ingin disetubuhi oleh si bapak pemilik warung sayuran. Otomatis di sini Sinta berteriak minta tolong. Sinta di sini melakukan perlawanan, tapi apa daya, Sinta tidak dapat memberontak. Sampai di mana Sinta pun di sini harus merelakan apa yang selama ini dijaga oleh Sinta. Tapi beruntungnya di sini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan perlindungan kepada Sinta. Memang dia tidak dapat melakukan perlawanan secara fisik karena tubuhnya, apalah tubuh wanita yang berusia 19 tahun, tidak dapat meronta, tidak dapat melakukan perlawanan melawan tubuh seorang laki-laki yang tegap, yang gagah, yang penuh nafsu ingin menyetubuhi si Sinta ini. Tapi Allah di sini memberikan pertolongan dengan cara yang lain. Ketika Sinta meminta, tolong Pak, jangan Pak, tolong Pak, tidak tahu datang dari mana, beberapa orang pemuda dengan ibu-ibu mendatangi tempat tersebut, mendengar suara teriakan dari Sinta, dan alhamdulillah kesucian Sinta pada saat itu masih dapat terselamatkan. Si Mbah yang menggunakan pakaian tradisional ini lari pontang-panting ketakutan, dan si bapak hampir saja dihakimi oleh massa. Untung si bapak itu masih dapat melarikan diri. Nah, si Sinta di sini diselamatkan oleh pemuda tersebut, oleh ibu-ibu tersebut, yang mana seperti saya katakan di awal, tempat Sinta ingin diperkosa oleh si bapak pemilik warung sayuran tersebut itu adalah salah satu tempat objek wisata, yang mana memang suasana sudah masuk waktu malam, tapi alhamdulillah masih ada beberapa pengunjung yang ada di sana, dan ini tidak diketahui ternyata oleh si mbah tua dan si bapak kalau di tempat itu masih ada pengunjung. Nah, jadi diselamatkanlah si Sinta. Ditanya, kamu kok bisa sampai ke sini? Kamu ngapain di sini? Diceritain lah dari A sampai Z sama si Sinta. Sinta pun di sini ditanya, kamu di sini tinggal di mana? Siapa yang bawa kamu ke sini? Diceritain lah kalau aku ini dari Jambi.
kalau aku ini pegawai kerja di toko sayuran, diceritain semua aku nginep di sini, tapi aku nggak tahu di mana tempatnya. Dan pada akhirnya Sinta pada saat itu dibantu lah oleh sepasang suami istri dan diajak menginap di rumah sepasang suami istri tersebut. Sesampainya di sana, Sinta di sini mencoba untuk menghubungi keluarganya dengan menggunakan ponsel dari orang yang membantunya. Karena Sinta ini kan pakaiannya kan dilucutin. Ya, handphonenya ditinggal, bajunya ditinggal, dia diselamatkan, dibawa pulang oleh sepasang suami istri yang menyelamatkannya. Ini masih dalam posisi menggunakan kemben yang masih basah. Setibanya setelah Sinta ini menelpon kedua orang tuanya menceritakan kronologi segala macam, kedua orang tua Sinta pun di sini sangatlah murka sekali dan Sinta pun di sini dijemput oleh kedua orang tuanya. Tapi penjemputan Sinta ini tidak langsung di lokasi atau di tempat ya Sinta diselamatkan, tidak, tapi Sinta dijemput sama kedua orang tuanya di Pelabuhan Merak Bakahuni. Karena Sinta ini minta anter ya sama orang yang menyelamatkannya. Sesampainya di Pelabuhan Merak Bakahuni, kedua orang tuanya langsunglah menjemput. Bertemulah anak gadis yang berusia 19 tahun ini dengan kedua orang tuanya, dibawa langsung pulang ke Jambi. Dan menurut penjelasan orang yang menyelamatkan si Sinta, di tempat Sinta ingin diperkosa itu memang sebuah tempat objek wisata, tapi di sana memang banyak sekali orang-orang yang memiliki perilaku tidak berperi kemanusiaan, yang melakukan sesuatu puja-puja di sana dengan melakukan ritual apa yang dialami oleh si Sinta. Setubuh di tempat tersebut untuk melakukan ritual puja atau mendapatkan kekayaan dari ritual pesugihan. Sumur tempat Sinta mandi, itulah kekuatan gaib dari ritual pesugihan yang dilakukan orang-orang yang datang ke sana. Mendengar penjelasan tersebut, otomatis di sini membuat warga yang ada di sekitaran tempat warung itu buka marah, menggeruduk warung tersebut. Tapi apa daya, sepasang suami istri pelaku pesugihan ini kan masih di Jawa, dia tidak pulang-pulang. Keponakannya lah yang mendapat imbas. Keponakannya di sini hampir saja dihakimi oleh massa, tapi massa tidak dapat berbuat apa-apa. Pelakunya ini loh tidak pulang-pulang, pelakunya ini loh, si bapak yang ingin memperkosa Sinta ini tidak pulang ke Jambi lagi. Sampai saat ini warung itu masih buka, masih dikelola oleh keponakannya. Saya dijemput sama Bu Mawar untuk melihat kondisi warung tersebut, apakah warung itu masih ada kekuatan magis dari ritual pesugihannya atau enggak. Dan setelah saya lihat, warung itu memang cukup mengerikan sekarang posisinya. Dari apa yang diceritakan oleh si Bu Mawar, kalau warung itu dulu ramai segala macam, penuh sayur-sayuran. Ketika saya datang ke sana dibawa sama Bu Mawar, yang saya lihat itu cuman kekosongan atau kegelapan. Memang ada beberapa makhluk gaib yang masih menempati warung tersebut, menunggu di bagian beberapa sudut dari warung tersebut, termasuk di beberapa meja tempat sayur-sayur dijajakan. Tapi kekuatan gaib, penarik, penglaris dari makhluk-makhluk tersebut sudah tidak setajam dulu lagi. Kalau saya katakan sama Bu Mawar, ini tinggal nunggu waktunya saja. Warung ini rubuh dan si pelaku pesugihan akan mendapatkan tulahnya dari apa yang dilakukan. Warung itu sudah tidak didatangi oleh warga-warga yang ada di sekitar sana. Yang belanja di warung tersebut cuman orang-orang yang tidak tahu cerita kalau si pemilik warung adalah pelaku pesugihan yang mau menumbalkan keperawanan pekerjanya sendiri. Itulah kejadian yang baru beberapa hari yang lalu saya lakukan penelusuran atau pembuktian dari narasumber yang membawa saya yang bernama Bu Mawar. Seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Itulah yang terjadi sama pelaku pesugihan yang ada di Jambi, si pemilik warung sayuran. Nah, si Sinta sendiri pada saat saya ke sana, saya tidak dapat bertemu. Ya, saya tidak dapat bertemu walaupun Bu Mawar di sini sudah nunjukin tuh rumahnya Sinta tuh di situ.
Yuk ke sana yuk, saya bilang. Bu Mawar ndak mau. Udah, itu kan kejadian udah lama bang. Yang saya perlu sekarang nih abang liatin, bisa ndak minta tolong, apakah warung itu masih memiliki unsur negatif atau ada kekuatan pesugihannya. Kalau memang masih ada, warung itu bakal digeruduk lagi sama masa, dipaksa untuk tutup. Tapi kalau saya lihat ndak usah. Mungkin warung itu buka sampai sewa rukonya habis aja lah, saya bilang. Itu ndak bakal berseri lagi, ndak bakal hidup lagi. Jurik-jurik atau demit-demit yang ada di sana itu sudah ndak ada kukunya lagi, saya bilang, karena sudah tidak ada yang memberinya makan. Jadi ndak usah, biarkan sajalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelesaikan permasalahan ini. Kita selaku orang yang sudah mengetahui kalau tempat itu ada unsur negatif, cuman saya pesankan sama Bu Mawar, jangan pernah belanja ke sana lagi. Dan ketika ada tarikan untuk belanja ke sana, ya kita perkuat iman kita, perkuat diri kita, teguhkan hati kita dengan bersolawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bersolawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, itu adalah kekuatan benteng terbesar untuk diri kita. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Mohon maaf perjalanan saya dengan Bu Mawar tidak dapat didokumentasikan. Dan di video ini saya ingin mengumumkan kepada sahabat-sahabat semua, jika ada sahabat yang tinggal di Jambi dan sekitarnya punya pengalaman misteri, sok atuh ayo datang ke studio sebuah kisah misteri, hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, nomor WhatsApp admin, untuk biar saya kasih alamat lengkap studio sebuah kisah misteri. Sahabat bisa datang ke sini, saya undang untuk podcast. Yang mana sahabat jauh, misalnya dari Sorolangun, Bangko, atau dari Tebo, butuh biaya, saya akan akomodasikan sahabat-sahabat semua untuk perjalanan, biaya, ongkos, bensin, segala macam akan ditanggung oleh sebuah kisah misteri, oleh saya, untuk kedatangan sahabat-sahabat ke studio sebuah kisah misteri. Dan sahabat yang punya cerita misteri, ayo boleh kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Dan saya sekarang sedang membuka lowongan untuk sahabat-sahabat yang punya keterampilan untuk menjadi tim kreatif, untuk menjadi kameramen, untuk menjadi editor. Kita gabung yuk, kita garap konten sebuah kisah misteri. Karena project untuk ke depan, saya akan kembali menghidupkan jalan-jalan malam, penelusuran untuk menelusuri Sumatera, khususnya di Jambi sementara. Dan kalau ada rezeki dari Sabang sampai Merauke akan kita jelajahi di segmen jalan-jalan malam. Saya membutuhkan pemuda-pemuda kreatif, tangguh, jujur, dan bertanggung jawab. Ayo kirimkan CV lamaran ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com atau langsung WA aja ke nomor WhatsApp admin di 088269292103. Gaskan, kita gabung di tim sebuah kisah misteri. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.